Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Tridesi Ramadhani dari kelas TIM 1801. Pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan search yang biasa yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses dalam satu waktu. Salah satu contoh sebuah deadlock: 1. Proses A menggunakan CD-ROM. Kedua, proses B menggunakan scanner. Yang ketiga, proses A meminta scanner tanpa melepaskan CD-ROM. Yang keempat, proses B meminta CD-ROM tanpa melepaskan scanner. Penyebab deadlock. Setelah kita melihat beberapa ilustrasi di atas, mungkin kita sekarang mulai bisa membayangkan apa itu deadlock. Sebenarnya deadlock itu akan terjadi apabila syarat-syarat dari deadlock itu dapat terpenuhi. Adapun 4 kondisi penyebab deadlock adalah sebagai berikut. A. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tak jadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. B. Whole and wide. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. C. No preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. D. Circular wide. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan dan masalah deadlock. Terdapat beberapa cara dalam menangani deadlock. Yang secara umum ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu 1. Mengabaikan masalah. 2. Mendeteksi dan perbaiki. Yang ketiga, penghindaran. Yang keempat, pencegahan. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana akan suatu proses meminta dan beberapa lama yang akan digunakan. Mendeteksi dan memperbaiki deadlock. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadi sistem berjalan kembali. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah 1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adalah kondisi circular secara periodik. 3. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Penghindaran deadlock. Pendekatan metode ini adalah hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Pencegahan deadlock. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara mentiadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock pada eksekusi. Syarat pertama yang akan
yang akan ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah: 1. Tidak semua dapat dispol. Tabel proses sendiri tidak mungkin untuk dispol. Kedua, potensi pada ruang disk untuk dispoling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Ya, itu sajalah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.